Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini kita kembali lanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita kembali lanjutkan fasal berikutnya, faslun fil i'timadi ala rahmatillah. Fasal pembahasan anjuran di dalam agama itu yang kita pegang atau yang kita pendomani atau yang menjadi pegangan hidup kita adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan kita mengandalkan amal, maksudnya tidak mengandalkan atau tidak petantang petenteng dengan amal soleh yang kita kerjakan, karena bukan itu yang jadi pegangan. Kalau itu yang jadi pegangan, kata Syekh Ibnu Athaillah Iskandari dalam kitab Al-Hikam, adanya putus harapan dari Allah pada saat ada celah dalam amal soleh yang kita kerjakan. Ya, beliau mengatakan min alamatil i'timadi 'alal amali nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Tanda orang terlalu memegang kepada amal soleh yang dia kerjakan, putusnya harapan dia kepada rahmat Allah pada saat ada celah, ada lubang, ada aib dalam amal soleh yang ia kerjakan. Jadi pemula awal yang pegangannya itu amal soleh, dia tidak tahu bahayanya orang yang berpegang kepada amal soleh. Kita rutin sholat sunat, kita rutin puasa sunat, kita rutin sedekah. Orang yang berpegang kepada amal soleh, pada saat rutinitas dia dalam beribadah itu sehari saja dia tinggalkan, sudah muncul rasa putus asa, muncul rasa tidak percaya diri, muncul perasaan seolah-olah dirinya jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan muncul perasaan itu. Padahal kita perlu tahu Bapak Ibu, perbuatan kita yang baik maupun yang buruk itu ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang telah menciptakan kalian dan pekerjaan-pekerjaan yang kalian lakukan, pekerjaan baik maupun pekerjaan buruk dari Allah. Tujuannya apa? Likai la ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kita manusia ini tidak ta'saw ala ma fatakum, tidak mudah putus asa jika ada sesuatu yang luput dari jangkauan kita, dari kemampuan kita. Wala tafrahu bima atakum, supaya juga kita tidak jumawa dengan pekerjaan-pekerjaan kita, dengan amal-amal kita. Nah,
itu penting. Jadi jangan pernah Bapak Ibu yang sudah ahli jamaah, ya, yang sudah ahli zikir, yang sudah ahli amal soleh, ahli taat, kemudian petantang-petenteng dengan amal solehnya, itu tidak dianjurkan. Kita hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, ya. Maka oleh karena itu Allah di dalam ayat lain mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Manusia itu dalam kehidupannya, dalam 24 jam kesehariannya, pada siang dan malam hari dari kehidupannya, akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara silih berganti. Dengan apa? Bil khairi, dengan kebaikan. Jadi amal soleh yang kita buat itu kadang-kadang jadi ujian kita. Kalau dengan amal soleh itu muncul sikap ujub misalnya, sikap sombong misalnya, sikap riya misalnya, sikap sum'ah. Sebaliknya bil khairi wasyarri, dengan amal keburukan itu juga jadi ujian. Kadang kita lalai, sudah azan, kita lebih mementingkan hal yang lain daripada sholat, atau bahkan kita tinggalkan sholat kadang-kadang, ya, karena satu lain dua hal. Jangan sampai itu kemudian membuat kita putus asa. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran disebut wasi'at kulla syai', mampu mengalahkan sifat-sifat, mampu mengalahkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Allah punya sifat muntaqim, pendendam, tapi kalah dengan rahmat, dengan rahmatnya Allah. Allah punya sifat ad-dayyan, pembalas, tapi pembalasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalah dengan rahmatnya. Allah punya sifat syadidul iqab, orang atau zat yang maha keras dalam memberikan hukuman, tapi hukumannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu kalah dengan sifat rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus menjadi keyakinan kita, ya Bapak Ibu. Tidak boleh punya keyakinan selain daripada itu. Qala Allah Ta'ala oleh Syekh Izzuddin bin Abdus Salam dalam pasal ini dikutip yang beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 149. Di sini dikutip, walamma suqita fi aidihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ini cerita Bapak Ibu tentang Bani Israel. Ya, kalau kita tidak baca ayat sebelumnya, tidak tahu utuh yang bagaimana cerita tentang ayat ini. Bani Israel setelah dia lepas dari perbuatan yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaumnya selama lebih kurang 400 tahun, berkat usaha, berkat dakwah, berkat perjuangannya Nabiullah Musa alaihissalam, dibebaskanlah Bani Israel. Lebih kurang jumlah mereka 600.000 orang. Nah, pada saat Nabiullah Musa membawa Bani Israel hijrah dari Mesir, kemudian mereka pergi menyeberang Laut Merah sehingga terdampar di dataran tinggi Sinai. Sebelumnya Nabiullah Musa AS minta kompensasi kepada Fir'aun, kompensasi terhadap kerja paksa, penindasan yang selama ini dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Awalnya tentu Fir'aun tidak setuju dengan syarat Nabi Musa itu, tapi karena azab, ya, terus menerus ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel, hama belalang, belum habis hama belalang, air sungai Nil yang putih, bening, bersih berubah menjadi darah, ya. Fa'arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wat tafadi'a
waddama ayatin mufassalatin fastakbaru wa ma kanu mujrimin. Itu dicerita sama Allah ya. Fa arsalna alaihim tufan, dikirim angin topan ya. Wal jarad, hama belalang yang menghabisi semua sawah pertanian perkebunan milik Fir'aun. Wal kummala, ya belum habis itu dikirimkan lagi kumal, kutu-kutu ya, waqafadi, kata, terus menerus. Akhirnya singkat cerita, dengan tekanan azab yang dikirim terus menerus oleh Allah itu, Fir'aun setuju berikan kompensasi sejumlah harta ya. Dibawalah harta tersebut oleh Nabiullah Musa dengan 600.000 Bani Israel pada saat itu menyeberang Laut Merah setelah selamat. Ini kan orang budak, mantan budak semua. Mental dia itu mental budak. Sudah 400 tahun mereka tidak menjadi orang merdeka, jadi budak. Mentalitasnya budak. Jangan jauh-jauh Pak. Kita aja bukan diperbudak, dijajah ya sama Belanda, dijajah sama Jepang. Sampai hari ini mentalitas kita masih mentalitas penjajah atau mentalitas orang yang dijajah masih seperti itu. Itu belum perbudakan. Maka Nabiullah Musa alaihissalam munajat sama Allah ya. Dalam salah satu munajatnya, Musa minta agar Allah turunkan kitab suci. Yang dengan kitab suci itu Nabiullah Musa bisa membimbing Bani Israel, dan Bani Israel bisa menjadikan kitab suci itu sebagai pedoman hidup ya, dikabulkan sama Allah. Tapi dengan syarat Nabiullah Musa alaihissalam diminta sama Allah untuk bertahanus ya, berkontemplasi di Bukit Tursina lebih kurang 40 hari 40 malam. Pergilah Nabiullah Musa meninggalkan kaumnya. Pada saat itu kemudian kaumnya dikecoh atau ditipu oleh satu orang anak muda namanya Musa Samiri ya, diambil semua harta yang diberikan oleh Fir'aun dalam bentuk kompensasi tadi. Nah, maka disebut dalam ayat sebelumnya wattakhadha qaum Musa min ba'dihi, dan kaumnya Musa setelah kepergian Musa menuju Bukit Tursina mengambil apa? Min hullihim ijlan jasadan lahu khuwar. Diambil harta-harta rampasan itu, perhiasan-perhiasan pemberian Fir'aun dalam bentuk kompensasi itu diambil semuanya, kemudian dilebur dalam suatu kuali besar, kemudian dicetak menjadi ijlan jasadan lahu khuwar, patung anak sapi yang bisa bersuara, bisa ngomong. Patung anak sapi itu bisa ngomong. Kemudian mereka menyembah patung anak sapi itu. Nah, kemudian pada saat Nabiullah Musa alaihissalam balik, ya dia temukan kaumnya sudah syirik, sudah menyembah berhala. Marah besar Nabiullah Musa. Pertama sekali yang disalahkan itu Harun, saudaranya. Sehingga dalam surat Toha diceritakan wa alqal Musa al-awwah wa alqal Musa al-alwah. Jadi kitab Taurat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau itu dicatat ya di dalam alwah, lempengan batu. Karena Nabi Musa alaihissalam itu sebelum jadi nabi sudah pintar baca tulis. Karena dia pangerannya Fir'aun, ya kan, anak angkatnya Fir'aun. Jadi dapat pendidikan terbaik untuk umat di masa itu ya. Beda dengan kita, Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Jadi semua wahyu Allah yang diturunkan kepada Musa itu ditulis dalam lempengan batu yang disebut dengan Al-Wah. Pada saat dia kembali dari Bukit Tursina, dia lihat umatnya, kaumnya sudah menyembah berhala. Al-Wah itu dilempar sama Musa. Saking marahnya, murkanya Nabi Musa. Wa alqal al-wah wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaih. Dia jambak rambut saudaranya Harun. Dijambak sama Nabiullah Musa alaihissalam. Ya, begitu kesalnya, begitu jengkelnya Nabiullah Musa.
Tapi ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita, walamma suqita fi aidihim wa ra'au annahum qad dallu. Setelah mereka kehilangan patung anak sapi itu, diinsafkan kembali, disadarkan kembali oleh Nabiullah Musa, wa ra'au annahum qad dallu, sehingga mereka bisa melihat kalau diri mereka selama ini sudah dalam keadaan sesat. Ya. Qalu, sehingga orang-orang sesat yang menyembah berhala ini berkata, la illam yarhamna, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak sayang dan melimpahkan rahmatnya kepada kami, Rabbuna wa yaghfir lana, dan Allah tidak akan mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam syariat kita, ulasan para ulama di dalam kitab-kitab, meskipun misalnya Allah berkata dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa-dosa selain syirik. Itu para ulama tidak memahami bahwasanya dosa syirik semata-mata kita kerjakan dan diampuni sama Allah. Bukan seperti itu pemahaman ayat, kata para ulama. Tetapi maknanya apa? Dosa syirik yang dilakukan, dosa syirik yang dilakukan berulang-ulang, dinasehati tidak mempan, terus berulang-ulang, inilah dosa syirik yang tidak diampuni sama Allah. Apa alasan ulama berkata demikian? Bani Israel, Bapak Ibu, Bani Israel syirik sama Allah, menyembah berhala, menyembah patung anak sapi. Tapi saat mereka tobat, berkata, qaulu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin, diampuni dosanya sama Allah. Maka begitu juga dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Allah menyatakan dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, maknanya dosa syirik yang dilakukan secara berulang-ulang, yang dinasehati tidak mempan, yang ditaubatkan tidak mau, maka inilah dosa-dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Tapi kalau ada orang pernah syirik kemudian tobat, itu diampuni sama Allah. Kenapa? Ada ayat lain yang mentaksis keumuman ayat tadi, yang mengkhususkan keumuman daripada ayat pertama tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Mana ayatnya? Surat Al-A'raf ayat 149. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, waqala Adam wa Hawa, cerita tentang nenek moyang kita semua, Nabiullah Adam alaihissalam dan nenek moyang kita Hawa, istrinya Nabiullah Adam. Setelah keduanya itu melanggar, ya, melanggar perintah Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi Nabiullah Adam setelah selesai dites sama Allah, setelah Nabiullah Adam alaihissalam selamat, ya, dari ujian, karena malaikat meragukan kemampuan Adam, sehingga dibuatlah semacam uji tanding. Siapa yang bisa menyebut nama-nama benda di sekitar pada saat itu yang paling banyak, dialah yang menang. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabiullah Adam al-asma, wa 'allama Adamal asma kullaha. Jadi Bapak Ibu, dunia malaikat, uang tahu malaikat, tapi jumlah uang nggak tahu, Pak. Jin itu kalau dalam ilmu hikmah, misalnya ada ilmu sihir pesugihan, ya, kalau bahasa Jawanya pesugihan, pelihara tuyul. Itu tuyul yang diperintah oleh tuannya untuk curi duit orang. Dia tahu duit, tapi angka duit itu dia tidak tahu. Jadi tuyul tidak bisa bedakan antara 50.000 rupiah
dengan 100.000 rupiah kecuali hanya pada warna yang berbeda. Dia nggak ngerti angka-angka, Pak. Konsep angka 100.000 lebih banyak daripada 500.000, nggak ngerti itu Yul itu. Sama seperti anak kita yang masih kecil, ya kan? Itu Pak, anak saya kemarin hari Lebaran dikasih duit sama orang berapa waktu 50.000. Itu dia nggak senang, dilempar. Tapi dikasih duit 20.000 senang, karena ternyata anak saya itu senang warna hijau, Pak. Nggak ngerti angka. Bangsa jin seperti itu, Pak. Nggak ngerti dia konsep-konsep itu, jauh dekat, nggak ngerti itu. Yang buat itu manusia, ada jauh, dekat. Jauh itu seberapa jauh diukur, buat ukurannya ada meter, ada senti, ada mil, ada kilometer. Itu manusia yang punya kerja, itu namanya asma. Asma itu memberi tanda. Dengan tanda itu manusia bisa mudah mengenali, mengukur. Ya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau manggil saya kan ada nama ini, ada nama Ustadz Mizan, masih saya menoleh melihat. Bang Sajin tidak ngerti yang gitu-gituan. Bang Sajin tidak ngerti yang gitu-gituan. Ya. Jadi inilah kehebatan Nabiullah Adam. Setelah Nabiullah Adam diajarin itu, malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam. Malaikat mau sujud, yang nggak mau sujud iblis, ya. Fasajadu illa iblisa aba wastakbar. Singkat cerita, Nabiullah Adam karena kemuliaannya ditempatkan oleh Allah di surga. Wa ya Adamus kun anta wa zaujukal jannah. Ya sudah.